Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ima Sofia dengan NIM 2019-210-499. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah seluruh anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian utama dari barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini setara dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga, biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang sangat penting bagi perusahaan. Lalu yang kedua, bahan baku tak langsung atau indirect material. Bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang termasuk dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung atau tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Misalnya, sebuah pabrik atau perusahaan menghasilkan barang jadi sebuah meja dan kursi, maka kayu merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tak langsung. Selanjutnya yaitu komponen anggaran bahan baku. Anggaran penyusunan bahan baku terdiri dari 4 komponen, antara lain yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku, lalu yang kedua anggaran pembelian bahan baku, lalu yang ketiga anggaran persediaan bahan baku, dan yang keempat anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku dijelaskan berdasarkan jenis bahan baku, lalu bentuk barang jadi yang dihasilkan, dan menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan baku. Jumlah satuan bahan baku yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan baku dibutuhkan oleh seberapa banyak satuan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu yang kedua yaitu sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku. Besarnya biaya bahan baku ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan baku tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Lalu yang ketiga sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Atas kesempatannya, di sini saya akan ulangi dengan NIM 532 akan membahas tentang anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah itu berisi rencana kualitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Nah, ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Karena apabila jumlah bahan mentah yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai resiko. Yang pertama itu bertumpuknya bahan mentah di gudang yang mengakibatkan penurunan kualitas. Terus yang kedua, terlalu lamanya bahan mentah menunggu giliran diproses atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Dan apabila jumlah bahan mentah yang dibeli itu terlalu kecil juga akan mengakibatkan berbagai resiko. Itu terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan mentah serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan pengganti secepatnya. Terus selanjutnya jumlah pembelian yang paling ekonomis. Nah, hal yang perlu selalu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga besarnya jumlah bahan mentah setiap kali dilakukan pembelian, yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan mentah. Dalam menghitung EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel. Yang pertama itu ada biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan ini yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, semakin tinggi juga biaya pemesanannya. Contohnya itu ada biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya mempersiapkan order pembayaran, dan biaya mencocokkan pesanan yang masuk. Terus yang kedua itu ada biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan itu yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli.
Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan mentah yang disimpannya. Contohnya itu ada biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Saiful Abdurrahman dengan NIM 2019-210541. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran persediaan bahan mentah. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah dan anggaran pembelian bahan mentah di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan mentah selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya, kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebijaksanaan FIFO atau first in first out. Yang kedua ada kebijaksanaan LIFO atau last in first out. Dalam kebijaksanaan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang. Dengan kata lain, penilaian bahan mentah di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Sebaliknya dalam kebijaksanaan LIFO, harga bahan mentah yang masuk ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan mentah yang digunakan dalam produksi. Meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya. Perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan kebijaksanaan mana yang dipilih. Hal ini penting dalam rangka penyusunan anggaran persediaan bahan mentah dan anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan, karena adanya faktor perbedaan harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada besarnya bahan mentah yang harus tersedia untuk kelancaran proses produk tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada volume produksi selama satu periode waktu tertentu. Volume produksi selama satu periode waktu tertentu ini dapat dilihat pada anggaran produksi. Yang kedua ada volume bahan mentah minimal, yang disebut safety stock atau persediaan besi. Yang ketiga ada besarnya pembelian yang ekonomis. Yang keempat, estimasi tentang naik turunnya harga bahan mentah pada waktu-waktu mendatang. Yang kelima, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah. Dan yang terakhir ada tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Selanjutnya ada persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Persediaan besi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan mentah atau reorder point. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Tentu saja tidak semua bahan mentah yang tersedia itu akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena ada dua hal, yaitu perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode di periode berikutnya. Kemudian perlu adanya persediaan agar kelangsungan produksi itu tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Bahan mentah yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri, disebut anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Manfaat disusun anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan antara lain untuk keperluan produk costing, yakni perhitungan harga pokok barang yang diproduksi perusahaan. Kemudian untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Kemudian selanjutnya ada bentuk dasar anggaran biaya dan bahan mentah yang habis digunakan. Dalam anggaran ini, standar penggunaan bahan mentah masih diperhatikan, tetapi tidak dicantumkan lagi karena sudah dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal berikut. Yang pertama, jenis bahan-bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Yang terakhir adalah waktu penggunaan bahan mentah. Sekian, terima kasih.